Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabarnya? Semoga anak-anakku sekalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas ya dalam materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna ini? Yang pertama meliputi pengertian, yang kedua dalil, yang ketiga jumlah Asmaul Husna ada berapa, pengertian dari Asmaul Husna, dalil Asmaul Husna, dan beberapa Asmaul Husna yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya kita simak yuk penjelasan selanjutnya. Lalu apa sih arti iman kepada Allah? Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih artinya iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, diucapkan dengan lisan, diucapkan dengan mulut kita, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil atau dasar perintah Allah tentang iman kepada Allah. Yaitu kita diperintahkan untuk beriman, meyakini bahwa Allah itu ada. Mana dalil naklinya? Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang indah. Dalil nakli tentang Asmaul Husna yaitu dasar diperintahkannya kita percaya bahwa Asmaul Husna itu ada ya. Nama-nama Allah yang indah ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terbaik
maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Anak-anakku yang ibu cintai, perlu diketahui bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna, itu berjumlah 99. Namun dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Kita mulai dari Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bukti-bukti bahwa Allah SWT Maha Al-Alim apa saja? Nah, bukti yang pertama, Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah itu Maha Al-Alim. 2, Allah mengetahui kapan datangnya turun hujan. 3, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. 4, Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu. 5, Allah SWT mengetahui segala aktivitas yang ada di langit dan di bumi. Itu hanya beberapa bukti yang saya sebutkan. Sebenarnya ada lebih banyak ya. Kalian nanti bisa menyebutkan sendiri. Oke, selanjutnya anak-anakku, dalil nakli tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Al-Alim. Apa sih buktinya bahwa Allah itu Maha Al-Alim? Nah, ini sumbernya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sumbernya sangat akurat. Artinya kita wajib percaya bahwa Allah itu Maha Al-Alim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbah fi dhulumatil ardi wa la radbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfudz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Anak-anakku, perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Al-Alim. Apa saja sih? Jadi pada intinya kita sudah tahu apa arti Al-Alim. Kita sudah tahu dalil naklinya, maka kita harus mampu mewujudkan dalam perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Apa saja perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah yang Maha Al-Alim. Yang pertama, karena Allah itu Maha mengetahui segalanya, jadi ilmunya itu sangat tinggi. Artinya
penerapan kita yang pertama adalah belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menuntut ilmu setinggi-tingginya. Yang ketiga, merenungi ciptaan Allah. Yang keempat, berlomba-lomba mencari ilmu Allah. Yang kelima, selalu menggali ilmu pengetahuan. Yang keenam, rajin membaca buku. Nah, itu beberapa contoh perilaku yang wajib kita terapkan sebagai pengamalan bahwa Allah itu Maha Al-Alim. Namun, di luar dari 6 contoh yang saya berikan, itu masih banyak. Nah, nanti kalian bisa mencari sendiri. Yang kedua adalah Al-Khabir. Allah Maha Al-Khabir. Apa Allah Maha Al-Khabir artinya? Al-Khabir artinya Allah Maha Waspada, mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Baik itu secara lahir maupun batin, tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Lalu apa sih buktinya bahwa Allah itu Maha Al-Khabir? Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia itu dengan cermat. Sel atau bagian organ tubuh itu tidak tertukar dengan hewan. Coba kita bayangkan kalau seandainya organ tubuh manusia ini tertukar dengan hewan. Nah, kasihan sekali gitu ya. Yang kedua, Allah menciptakan alam semesta sesuai dengan fungsinya. Langit sesuai dengan fungsinya, planet sesuai dengan fungsinya. Nah, tumbuhan juga seperti itu, hewan, manusia, dan sebagainya. 3. Allah menciptakan beragam jenis hewan dan tumbuhan dengan cermat, tidak ada yang salah. 4. Allah menciptakan matahari dan planet-planet dalam galaksi Bima Sakti sesuai dengan fungsinya. Coba bayangkan kalau seandainya di langit itu matahari dan semua planet mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Seandainya kalau yang menciptakan bukan Allah, terus ada kesalahan teknis, misalkan planet satu dengan planet yang lain gitu bersenggolan misalkan. Nah, apa yang terjadi? Maka kiamat yang terjadi karena ini Allah yang membuat. Nah, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu tanpa kehendak Allah. Dalil nakli bahwa Allah Maha Al-Khabir. Ini potongan ayat dari Quran surat At-Taubah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah Maha Al-Khabir. Tujuannya adalah memang kita harus mampu menerapkan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Al-Khabir. Di antaranya apa saja? Yang pertama, sebagai siswa, kita itu harus teliti dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Yang kedua, kita harus waspada ketika di jalan. Nah, harus hati-hati. Yang ketiga, kita harus cermat dan teliti dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Ini adalah beberapa contoh perilaku yang harus kita lakukan ya, yang menunjukkan bahwa Allah itu menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah itu Maha Al-Khabir. Yang ketiga adalah Asmaul Husna As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha As-Sami berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini,
Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah, meskipun suara itu sangat pelan. Buktinya apa sih Allah itu Maha Asami? Nah, yang pertama, Allah itu mendengar suara yang sangat pelan atau yang sangat keras sekalipun. Yang kedua, Allah SWT mendengar suara yang ada dalam hati manusia. Nah, Allah tadi kan mendengar suara yang sangat pelan ataupun sangat keras. Nah, apalagi suara yang ada dalam hati manusia, Allah juga mampu mendengarnya. Yang ketiga, Allah mendengar doa hambanya. 4. Allah mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan. Dalil nakli tentang Allah Maha Asami, Allah Maha mendengar, yakni ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah Maha Asami. Apa saja? Yang pertama, berusaha untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik. Kenapa? Karena Allah Maha Asami, Maha mendengar gitu. Kalau kita mengucapkan perkataan yang buruk, maka Allah akan mendengar kita dengan perkataan yang buruk. Nah, yang kedua, sebagai generasi muslim, kita harus peka terhadap informasi. Mendengar ini bisa diartikan secara luas ya anak-anak ya. Kita harus peka terhadap segala informasi. Contohnya informasi yang sekarang misalkan dari WhatsApp atau dari media sosial. Nah, ini kita baca dulu ini benar atau salah. Nah, ini benar apa hoak. Nah, kalau benar bolehlah kita share. Tapi kalau salah ya jangan kita share. Nanti kita bisa kena undang-undang IT. Yang ketiga, kita harus mampu memfilter atau menyaring informasi yang benar, bukan hoak atau informasi yang salah. Nah, seperti itu. Allah Maha Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun itu lembut dan kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Apa bukti bahwa Allah itu Maha Al-Basir? Yang pertama adalah Allah mampu melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, kalau kita melihat benda yang sangat kecil kan harus pakai alat bantu ya. Kemudian yang kedua, Allah mengawasi segala aktivitas manusia. Yang ketiga, Allah melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Yang keempat, Allah melihat segala sesuatu yang gaib atau yang tidak terlihat secara kasat mata. Dalil nakli bahwa Allah itu Maha Al-Basir. Ini ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Lalu perilaku kita yang menunjukkan bahwa kita itu meyakini Allah Maha Al-Basir.
Yang pertama, perilaku yang harus kita terapkan adalah hendaklah kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Yang kedua, kita itu harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup itu menjadi lebih terarah. Mungkin masih banyak lagi ya perilaku yang kita tunjukkan yang menunjukkan bahwa kita itu yakin bahwa Allah itu Maha Al-Basir. Selanjutnya adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah manfaat. Nah, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya kalau kita itu yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Nah, yang pertama, ini banyak sekali hikmahnya ini. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, kita itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah kalau kita itu yakin dalam pikiran kita, dalam hati kita itu yakin bahwa Allah itu ada selalu bersama kita, selalu bersama orang-orang yang baik. Nah, yang kedua, hati kita itu akan menjadi tenang dan tidak gelisah karena Allah itu Maha Penolong. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, seperti itu. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya itu tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, jika kita itu tanpa dibekali iman, sepanjang usia kita itu diliputi kerugian. Seperti itu ya. Ini adalah hikmah jika kita itu beriman kepada Allah. Ternyata kalau beriman kepada Allah itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya. Kalau hati kita itu nggak tenang, gelisah, maka kita tentunya akan menjadi sakit. Namun kalau kita itu punya keyakinan bahwa Allah itu bersama dengan kita, segala sesuatu masalah apapun yang kita hadapi Allah bersama kita, maka hati kita akan tenang dan kita akan mampu menghadapi masalah yang ada di hadapan kita. Oke, anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Harapan ibu, kalian harus dapat menerapkan, mengamalkan perilaku iman kepada Allah, iman kepada Allah Maha Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian harus menjaga perkataan kalian, harus menjaga sikap kalian. Nah, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.